Hadina. Ayo ulang. Ulang lagi, tulis. Dikte. Dia kenapa bisa menulis ulang? Nah, kenapa bisa menulis ulang? Karena dia dengan mengulang yang didiktekan berarti hafal dalam kepala. Langsung tuh. Nabi Muhammad punya sekretaris Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diperintah, Zaid tulis. Nah, ini untuk meyakinkan kita baca Al-Quran yang satu huruf 10, tidak perlu pakai hadis. Tapi kita masuk ke dalam koridor inna nahnu nazalna wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan, aku atur cara penjagaannya. Allah berfirman begitu. Makanya nanti kita masuk ke dalam kategori membaca walaupun belum paham. Kita termasuk satu koridor, satu bagian dalam bentuk penjaga keaslian Al-Quran. Sana larinya. Luar biasa. Tapi itu bukan berarti harus begitu aja. Ya, ditingkatkan terus. Diulang, langsung dihafal dan diperintah Zaid tulis. Sahabat-sahabat yang lain mencontoh itu. Apa yang disampaikan Nabi diulang, dihafal, dan yang mampu menulis silakan tulis. Makanya kita kenal dalam sejarah tulisan apa? Di kulit lontar, di tulang-tulang, di batu-batu, seperti itu. Habis itu apa lagi, bapak-bapak? Membaca yang tertulis. Dia membaca yang tertulis. Sebetulnya antara tertulis dan membaca ini, bapak-bapak, ada lompatan yang harus kita ingat. Sekarang namanya literasi. Apa itu literasi? John, baca itu halaman sekian. Ibu mau ke kantor dulu, ada rapat sebentar. Ingat, nanti ibu masuk, kamu saya suruh ke depan menceritakan apa yang kamu baca. Menceritakan apa yang dibaca. Kalau begitu membaca itu apa? Membaca bukan mengucapkan. Hari ini kita membaca baru mengucapin. Betul? Ini harus kita ubah. Tidak terlambat. Seumur kita ini tidak terlambat. Oh, nggak terlambat, Pak Ustaz? Ya jelas saja. Sahabat masih Islam umur berapa? Nabi aja menerima wahyu umur berapa? 40. Kok kita patah hati? Enggak, bergerak terus. Ini harus kita lakukan. Dari menulis ke membaca, di mana ini ayatnya? Masih ayat Iqra tadi. Iqra orang bukan akram, alladzi 'allama bil qalam. Dia memberikan ilmu melalui alat tulis. Qalam itu alat tulis. Dari batu tulis. Ada batu seperti apa ya? Batu tulis itu. Seperti bingkai kapan? Tapi dari batu. Nah, hasilnya dari batu juga. Tulis, dapus, tulis dapus. Nah, kemudian apa lagi selain dari batu tulis? Pulpennya Aladin dari daun bulu ayam. Masih ingat? Menikah itu apa lagi? Mata pena pakai celup. Nah, meja kita pakai lubang tuh, harus pulpen di situ tulis.
Sekarang apa yang alat tulis? Ini alat tulis, Pak. Ini alat tulis termasuk komputer. Allah beri ilmu, 'allama insana ma lam ya'lam. Maka Bapak-bapak, kita masuk kategori ini, kategori membaca. Terus berkembang. Nabi Muhammad setiap Ramadan didatangi Jibril. Ngapain? Store. Apalah? Yo, Pak Prof tahu di pesantren store apalah? Itu udah dikunjungi dari zamannya Nabi Muhammad. Store apalanya? Baca lagi. Nah, di zaman Abu Bakar, Umar dikatakan melihat ada yang bertengkar tuh, gara-gara bacaan. Didatangi Abu Bakar. Aku minta Abu Bakar tolong dengan bijaksana bikin tim untuk menulis Al-Quran. Abu Bakar nggak mau, udah ada sunnahnya Nabi. Lupa bahwa Z menulis. Tapi begitulah zuhudnya para khalifah kita. Namun Abu Bakar mendesak. Artinya apa? Dibatasi dulu. Nggak usah dulu menulis, kumpulkan dulu semua data catatan yang berkumpul. Nah, itu baru pengumpulan Al-Quran yang di pohon, yang di kulit-kulit, yang di daun-daun, yang di batu-batu dikumpul. Setelah itu apa lagi? Meningkat. Di zaman Abu Bakar itu saja dan Umar sendiri mulai tugas baru. Apa itu? Al-Quran yang ada ini dibentuk tim. Tolong yang Al-Fatihah yang mana? Nih, ikat. Yang Al-Baqarah yang mana? Nih, ikat. Sehingga satu kamar yang begini full isinya catatan-catatan yang berserakan. Tapi udah diikat. Salah 14 surat. Baru nanti di zaman Utsman bin Affan ditulis. Bagaimana caranya? Kamu yang hafal Quran sih. Ini nanti dia nulis, tolong kamu baca. Cocok dari mana hafal kamu? Yang hafal ngawal penulisan. Kemudian nanti ada anak-anak yang baru-baru yang kepingin ngapal, silakan hafal. Terus siapa yang uji? Yang uji orang pada nulis tadi. Menurut tulisan orang makna. Jadi Bapak, koridor kita, wilayah kita yang baca Al-Quran yang belum tahu makna tetap dapat yang 10 pahala itu. Karena apa? Karena kita dalam koridor masuk proses penjagaan Al-Quran. Nah, ini yang dilemahkan sekarang. Ngeri Pak kalau kita lihat TikTok si Edis namanya. Jadi Edis itu satu penyiaran langsung dari orang-orang Kristen. Dilawan oleh Zuma. Bang Zuma. Wah, dahsyat lagi. Bang Zuma itu hafal Taurat, hafal Injil. Kalau tiba masuk ke dalam ketuhanan, kabur mereka. Bapak-bapak yang mengajarkan apa? Makanya Islamic Center kita tidak sekedar bangunan, bukan sekedar sosial. Siapa yang ada hajatan besar baru familinya dari kampung dari tempat penginapan boleh nginap sendiri. Itu iya, tapi bukan sekedar itu. Yang saya menarik nanti bab kedua, lantai 2 lantai pendidikan. Tolong ya. Saya kesini tahun 1998 reformasi. Langsung kesini dari Padang.
Terima kasih. Ya ada yang Pak Ahmad saya belum kenal. Maka dengan Pak Daulay saya tanya-tanya orang yang mau PKM siapa? Ahmad Diri. Nah, itu dia. Nggak akan boleh sama Pak Daulay. Itu berarti saya dinyapa Pak Nasir Johar. Ini silakan naik. Dari mana? Dari Padang. Padang Muhammadiyah udah. Yang datang ini jadi Pak di Muhammadiyah. Langsung tembak situ. Coba Bapak pikir. Kan Bapak belum ke Gaza. Terus dia tembak dari Irak. Tembak dari Yaman. Banyak sedikitnya kan terbalas. Lalu kita ribut. Yang diributnya apa? Masa? Ya, enggak. Orang main senjata, kita main masa. Ini ekonomi tahu apa ini ekonomi. Senjata jawabannya senjata. Ada lagi tuh yang lagi marah-marahan. Kenapa kita harus perang? Al-Quran bilang perangi sampai berhenti fitnah. Jadi perang bukan untuk membunuh. Perang menghentikan perang. Tujuan Islam begitu. Nah ini tidak punya ilmu yang begitu. Ya, tak khawatir dengan anak kita nanti. Bagaimana kita dihujat tapi main kan? Dalam surat apa itu? Saya lihat perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun. Firaun ngomong, ya, berkata Firaun bahwa orang yang mengaku diturunkan kepadanya kita itu adalah al-majnun, si Edis yang Kristen itu diterjemahkan, disampaikan, disuruh baca, anak kita baca. Nah ini Rasul kamu yang turunkan kita dia majnun. Padahal itu ayatnya ada sebelum ada sesudah. Tidak usah jauh-jauh, kita aja. Apa yang terjadi pada kita? Mungkin Pak Prof nanti suatu waktu bisa menjabarkan kepada kita apa fungsi ain dengan ain. 182 ain masuk 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terus berentet ke bawah 188 ain lagi. Apa ayat sebelum 188? La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu secara batil. Waktu dulu ilal hukam kita puluh bainan nas. Kamu bawa persoalan kamu ke pengadilan untuk kamu sengaja memakan harta sesama manusia. Antum tak kamu di situ kamu tahu. Ada Indonesia ini Pak yang hebat. Satu tanah sertifikatnya 7. Salah saya ngomong. Salah saya ngomong. Enggak. Ini ayatnya. Terus gimana? Kaitan lana lakum takut sampai ke sini. Tambah puasa nggak boleh tambah rakus. Ternyata malam puasa pertama biasanya dia cuma beli sekilo seminggu telur. Malam puasa dia bolong telur 3 kilo. Makanya mana puasanya? Ada apa? Jadi antara diri kita dengan Al-Quran masih berjarak. Inilah bapak-bapak malam ini ya sekedar untuk kami motivasi penting Turkis ini memiliki Islamic. Alhamdulillah para tokoh-tokoh kita sudah menyiapkan diri. Saya juga sempat waktu ikut ada pemuda-pemuda yang cuci darah monggo, sumbangan darah monggo, jangan dihentikan, itu perlu. Tapi ini juga perlu diisi, ini juga perlu diisi. Anak muda ya. Sekarang kan bapak
bapak-bapak DKM si harapan. Bapak terbentuk jadi Pak Haji anak muda si harapan baru. Itu, insyaallah. Ya, saya yakin. Nah itu dulu bapak-bapak jemaah yang dapat saya sampaikan. Ya, istrinya yang masih muda saya meneliti, tapi ini saya sembilan, nggak tahu saya. Kita nggak ada jawabnya. Baiklah, maaf apa kesalahan yang saya sampaikan ya begitulah batasnya ilmu kita masing-masing. Ya, namun tetap manfaatnya kita ambil hikmahnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.